direkam kan? Iya. Biar nanti direkam. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua teman-teman, ini adalah fase keempat dan terus terang. Hari ini kita hampir mengeluarkan dengan ijazah asli. Ya, ini bukan ijazah palsu. Jadi artinya buat sertifikat atas nama sahabat kita, guru kita, Bapak Yusuf Ahmad Al-Katiri sebagai pimpinan kelas, ketua kelas atau ketua angkatan Daurah 4 yang kita lakukan dalam rangka orientasi keumatan dan kebangsaan menuju generasi emas 2045. Kepada Pak Yusuf Al-Katiri, ini menjadi kenangan dari kita sebagai bentuk penampakan secara dokumen. Satu, dua. Ya? Oke, prosesi simbolis menyerahkan sertifikat diwakili oleh Pak Ketua Kelas atau Ustadz Yusuf Al-Katiri, kemudian diserahkan oleh terus pulang ya, sudah bisa pulang langsung. HP-nya gunakan dulu kalian. Oh iya. Saya kira HP-nya mau di saudara. Oke, sambil membagi HP ya, nah ini kita kumpul di sini untuk foto bersama. Silahkan menempatkan diri sehingga bisa segera berfoto bersama dulu. Kemudian nanti setelah Ustaz Alfian sudah selesai, kita siap untuk foto bersama. Oh berarti. Oke. Oke. Ini panjang. Ya, kita berdoa dulu. Duduknya bebas nggak apa-apa, nanti masih di ruangan ini, jangan di atas. Baik, saya mohon maaf kepada Pak Ustadz Abdul Salim. Saya izin juga ya. Ini berdoa bukan karena saya lebih alim, minimal sebagai bentuk rasa berdosa atau rasa kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Pertama, kita turun dulu ya. Sekarang ini hari Ahad, hari Jumat subuh. Kalau yang punya waktu, kita sudah masuk kajian yang keempat, pengajian politik di Masjid Nur Merah. Itu tematik memang kita buat. Hari Sabtu subuh kita di Masjid Nurul Iman Kalitan, kita akan membicarakan mencipta generasi mutakin. Itu nanti biasanya kita mengarahkan kepada pandangan-pandangan yang lebih proyektif. Hari Ahad tanggal 19 di tempat ini ada daurah khusus remaja gemuis generasi muda Islam. Kalau tadi mendengar beberapa teman-teman yang merasa ikut acara tidak sesuai dengan harapan, terus merasa diajak tapi kemudian tidak merasa tanda kutip yang gampang saya bicara dijebak gitu ya, diajak ternyata acaranya ini gitu. Saya sebagai salah satu teman dari Mas Indra dan kawan-kawan mohon maaf, mudah-mudahan di bagian perkenalan kita, dan saya ingin mengatakan di negeri ini memang dua pola perjuangan kooperatif dan perjuangan non kooperatif. Jadi yang membuat kita sebenarnya menjadi kalah terus karena tidak adanya tersambung. Ya. Kenapa saya tanya? Apakah saya masih saudara Anda? Ini karena dulu kita begitu tuh bisa dibunuh. Terus terang saja kalau boleh saya bilang, tahun 80-an, tahun 70-an, bahkan setelah Syahid Kartosuwiryo itu
ditembak mati, itu malah dalam kurang lebih 18 tahun itu teman-teman dari kelompok DITI KW1, Komandemen Wilayah 1, Komandemen Wilayah 2, KW3, KW4, KW5, KW7 itu tidak bersekolah. Jadi kesadaran dan ketertinggalan pandangan situasional itu disebabkan karena ada cara merespon zaman yang berbeda. Dan perlu diketahui Kartosuryo pernah memimpin Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Masumi. Jadi akar kemasumian juga ada masih bertengger di Ngeruki. Ya, silakan tanya dengan pihak Ngeruki apa hubungan Ngeruki dengan Dr. Muhammad Natsir. Nah, kelengkapan sejarah ini tidak direkam kuat di kalangan generasi belakangan. Maka ini sebenarnya terus terang ya saya nyatakan ini operasi intelijen. Ya, agar yang satu mangkrak dengan pandangannya, yang satu kekeh dengan pandangannya. Ya, saya adalah orang praktisi politik praktis dan saya tidak perlu merasa perlu salah-salahan. Karena kalau nanti di Solo kita nggak ada yang ngusir pemilu, 100% isinya adalah PDI Perjuangan, ya, lalu nol kita peraturan semua dia keluar edaran daripada ini Dapur Solo tutup, keluar dari wali kota, DPR setuju semua. Macam-macam bisa dibuat, sebenarnya gitu mas. Kalau saya sih tidak ingin mengatakan pendapat, perlu dipahami posisi berbeda ini bukan membuat kita. Saya sering mengistilahkan seperti kereta api. Namun saya tahu kelompok-kelompok yang anti pemilu, pemilu togut, pemilu kafir. Jadi sebenarnya maksud saya kalau bahasa saya maaf ya kurang baca, baik baca sejarah maupun baca literatur. Kalau saya mau jawab dengan singkat, kalau mau menang dengan cara itu syaratnya 5. 1. Mesti punya pemimpin yang semodel Akhundzada di Afgan. 2. Mesti punya laskar. Kalau ada ustadz ditangkap Densus, tangkap Densusnya. Kalau belum bisa nangkap Densus, jangan pakai cara itu. Ini ditangkapin terus, ditembakin terus, kita diam terus. Ditangkap, tangkap lagi polisi, tangkap lagi yang nangkap. Itu kalau dari saya dalam bentuk mahabbah saya, bukan saya marah. Yang kedua, unlimited fulus. Kemenangan di Afghanistan, mereka bisa menahan membuat kerugian Amerika 14.000 triliun. Sekarang gerakan-gerakan Islam, suami ditangkap, anaknya nggak bisa sekolah, beras kurang, mau sakit nggak bisa berobat, nah itu terus-menerus begitu. Ya, saya tidak dalam konteks kritik, cuma ini fakta. Yang berikutnya mesti punya media mainstream, yang kelima mesti punya akses internasional. Makanya konfigurasi antara gerakan bawah tanah dengan atas tanah itu mungkin sudah cukup selesai. Maka ada yang bilang bawalah jarum dan benang. Saya pikir itu, yang lain-lainnya tidak perlu saya tambahkan. Tapi intinya bagi yang ikut dan tidak berkepentingan untuk ikut lagi, pesan saya cuma satu: terima kasih atas keikutsertaannya dan cukup ada dia. Ya, jangan sampai bilang saya nggak mau ikut, kamu nggak usah ikut ya. Nah, itu yang begitu-begitu tuh nggak boleh. Ya, kita harus tasamu gitu. Kita boleh berbeda tapi kita temenan. Ya, saya gitu dan tidak ada yang saya anggap lebih istimewa. Yang istimewa adalah kita menjaga persaudaraan dan kita semua nanti bertemu di surga yang lawas. Karena nggak ada jaminan di perang mana masuk surga, nggak ada jaminan. Yang menjamin hanya Allah. Sekali lagi sekian teman-teman, kita perlu nanti berfoto. Kalau memang juga nggak mau ikut berfoto ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak akan paksa-paksa. Yang penting kita yang berfoto ya mau berfoto aja. Mari kita berdoa. Nah, kalau kamu berdoa juga nggak apa-apa juga, ya. Yang berdoa saya mana nggak mau ngaminin karena berdoa ini bid'ah ya nggak apa-apa, ya.